Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang beribadah di rumah pada saat sore hari ini. Selamat sore, Shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sore hari ini untuk boleh beribadah bersama-sama. Kita akan segera memulaikan ibadah kita sore hari ini. Namun sebelum kita memulaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terpuji termulialah nama Engkau ya Tuhan, di mana pada sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk boleh memuji memuliakan Engkau, sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika kesempatan ini Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolonglah ibadah kami sore hari ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Bila Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, dalam hidup kami, memberkati kami melalui ibadah sore hari ini, dan juga Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terpuji termulialah nama Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Kita akan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini dengan pujian kepada Tuhan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus,
pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kita persembahkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kerinduan kita kepada Tuhan sore hari ini akan menolong kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa jiwa kita selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Jiwaku merindukan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, tiada yang seperti. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, dan apabila selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Ku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong dan Allahku, tiada yang seperti.
Terima kasih Tuhan. Jikalau pada sore malam hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Dikau. Meskipun kami tidak berkumpul di dalam rumah-Mu, tetapi kami tahu Engkau adalah Allah, adalah roh adanya. Dimanapun kami berada, di situ Engkau hadir. Bahkan Engkau ada di dalam hati kami masing-masing. Maka itu kami selalu bersyukur setiap kesempatan boleh beribadah, boleh memuji Engkau, boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, Engkau yang sudah hadir sejak awal, Engkau kiranya akan berkarya lebih lanjut dimanapun kami berada, dimanapun kami bisa menangkap suara daripada firman-Mu. Disitulah kuasa-Mu juga berkarya atas kehidupan kami, mengubahkan kehidupan ini sebagai semakin mengenal pribadi-Mu, Allah yang mengasihi kami, yang rela mati bagi kehidupan kami, membawa kehidupan ini selalu mempunyai pengharapan kehidupan yang akan dipermuliakan bersama Dikau. Terima kasih Tuhan, segera kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, bagi hamba-Mu yang bertutur kata maupun dimanapun kami berada, Dikau menjangkau kami seluruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama istri dimanapun kita berada, saya sampaikan Shalom. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kurang lebih 2 minggu lalu, di tempat ini kita sama-sama merayakan atau memperingati kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Saat Yesus mati di atas kayu salib, disitulah kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan seorang perwira dari bala tentara Roma yang menyaksikan langsung. Dia mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dia mendengarkan saat Yesus di atas salib, di mana ada 7 kata-kata yang begitu berharga. Di antaranya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Permohonan pengampunan. Dia disalib bukan karena salah, tetapi dia disalib karena dia diutus oleh Bapa dari surga untuk menolong manusia yang seumur hidup ketakutan karena dosa membuat manusia menjadi ketakutan akan penghukuman kekal selama-lamanya di dalam api dan belerang. Tetapi dia sudah datang. Dia datang, tetapi kita melihat orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak menerimanya. Bahkan dia katakan kepada Pilatus yang terang-terangan mengatakan, tidak terdapat kesalahan setelah dia memeriksa Yesus. Tetapi mereka dengan hati yang tidak senang, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Yesus datang untuk mengampuni, untuk menanggung dosa kesalahan. Di antaranya juga dosa dari orang-orang Yahudi yang menolak dia, yang menyalibkan dia. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Kemudian 3 hari kemudian Yesus yang mati bangkit
Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati. Di situ kita melihat ternyata seorang Yahudi, seorang Farisi, seorang ahli Taurat, Saulus, yang sudah bertemu dengan pribadi Yesus yang sudah bangkit. Dia menulis surat kepada jemaat Roma bahwa Yesus inilah, ya, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat, ini saudara pembaca, dia inilah anak Allah yang berkuasa. Kristus Yesus Tuhan kita. Ini luar biasa. Karena memang Saulus sangat sadar. Seharusnya dia seorang pembunuh. Harusnya dihukum. Tetapi Yesus yang sudah bangkit ketemu. Dia tidak dihukum, tetapi dia diselamatkan. Nah sekarang kalau kita melihat sebagai orang Kristen, kisah tentang Paskah ini, kita sudah mendengar sejak sekolah minggu. Bahkan setiap Paskah diulang lagi firman ini. Diulang lagi soal kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Tetapi persoalannya, apakah sudah berdampak pada kehidupan kita yang mendengar, membaca sendiri? Apakah kita sudah percaya? Perwira itu percaya. Saulus juga percaya. Kalau kita percaya malam hari ini, maka disitulah kita mendapat kasih karunia. Hidup ini diselamatkan, dipindahkan dari maut kepada hidup. Karena segala dosa kesalahan kita. Jikalau kita percaya dia itu anak Allah yang menanggung dosa kesalahan kita. Kita tidak mau mempertahankan dosa kesalahan kita. Tetapi kita mau mengakui, kita mau menyerahkan segenap dosa kesalahan kita. Karena dia sudah mau menanggung. Alangkah bodohnya kalau saya tidak mau menyerahkan. Setiap kali mendengar saya tetap memegang hidupan yang berdosa ini. Yang tinggal menunggu penghukuman. Tetapi saat kita mau percaya, kita mau, kita dipindahkan dari mati kepada kehidupan. Bahkan kita diperbaharui hari demi hari. Untuk sekali waktu. Bukan hanya tidak dihukum, tetapi kita akan mencapai kehidupan yang dipermuliakan bersama dia. Mari malam hari ini kita bersama akan membaca. Kita akan merenungkan beberapa ayat ya di dalam firman Tuhan. Suratan Roma pasal yang ke-6. Tolong dibacakan ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita melihat di sini, terima kasih. Menjadi sama dengan kematian Yesus. Juga menjadi sama, menjadi satu dengan kebangkitannya. Saudara, menjadi sama dengan kematiannya Yesus itu bukan berarti kita sekarang memberi diri kita disiksa. Menyiksa diri, menyakiti diri. Ya. Bahkan kita lihat ada yang pikul salib, dicambuk di segala macam. Itu sudah ditanggung oleh Yesus. Kita tinggal percaya saja. Ya, tinggal percaya
percaya saja. Gak perlu kita menyiksa diri lagi. Tinggal kita percaya menjadi sama dengan kematiannya dia. Artinya segala dosa kesalahan kita yang sudah membuat hidup ini dikuasai oleh dosa itu. Tubuh yang lama, tubuh yang berdosa, yang tinggal satu langkah lagi tunggu penghukuman, itu diserahkan untuk dipaku di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib sampai mati. Itu menjadi sama dengan kematiannya. Kita serahkan semua dosa kesalahan ini, ya. Sebab kita saat tubuh yang lama saat berdosa ini kita begitu terikat, begitu kita menjadi hamba, menjadi budaknya dosa itu, ya. Mari kita membaca ayat yang ke-12, tolong dibacakan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana. Nah, supaya dosa ini tidak melekat, tidak berkuasa lagi, ya, terus Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. nah, dosa ini adalah dosa karena tidak taat firman Tuhan, mengikuti keinginan-keinginan daging ini. Kita lompat ayat ke-16. Apakah kamu tidak tahu Ya, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba ya, untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu ya, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian ya. maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ini berdosa, saat kita berdosa maka kita ini budaknya dosa itu. Kita selalu berulang mengikuti keinginan daging karena memang kita sudah jadi budaknya itu. Allah tahu manusia tidak bisa melepaskan diri, maka dia utus putra tunggalnya untuk menjadi manusia sama seperti kita, ya, untuk menanggung ini dosa kesalahan kita. Kita lanjut ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, Ya, kamu bebas dari kebenaran. ya, Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? ya, Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. ya, Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. ya. Terima kasih. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa kita tidak bisa melepaskan diri. Kita jadi budak. Kita mentaati terus menerus. Tetapi kita mau saat mendengar berita Yesus mati buat menanggung dosa kesalahan kita. Kita percaya, kita serahkan. Supaya dosa ini jangan berkuasa lagi atas kehidupan kita. Supaya kita tidak selalu mengulangi dosa ini. Dosa lama yang membawa kepada penghukuman kekal ini. Ya, kita melihat betapa luar biasanya kematian Yesus ini. Dia mau kita menjadi satu dengan kematiannya. Kita mau menyerahkan. Ya, nah sekarang kalau kita melihat Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia sudah dipaku, sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Dia sudah ada di surga. Saat ini kita melihat apa realisasinya hari-hari ini. Itulah kita bicara persoalan baptisan. Ya. Saat kita dibaptis, maka kita lebih baik kita baca aja ya. Tolong dibaca ayat 6 dan 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, Ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, ya. agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tidak menghambakan diri karena sudah mati bersama Yesus di dalam baptisan. Terus? Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, terima kasih.
Ini, baptisan itulah membicarakan kematian, kebangkitan bersama Yesus. Kita hidup dosa yang lama, kita sudah serahkan karena kita sudah percaya Dia menanggung semuanya. Kita tidak ulangi lagi karena sudah dipaku. Kita bisa bertobat. Kita bisa dilahirkan kembali lewat baptisan ini. Nah sekarang kalau kita sudah dibaptis, bagaimana kita menjadi sama dengan satu dengan kematian bersama Kristus? Nanti saudara di rumah membaca ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Tidak usah dibaca di sini karena waktu ya. Ayat ke-21. Di situ Rasul Petrus menulis bahwa baptisan itu untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Baptisan memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Atau tolong bacakan aja Roma 6 tadi ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Ya, terima kasih. Ini dibaptis, mati, memohonkan sekarang ini hati nurani yang baik. Setiap kali mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita firman menunjuk kesalahan, maka kita sadar, kita akui, kita serahkan. Supaya hati nurani ini selalu diperbaharui. Jadi baptisan di dalam 1 Petrus 3 mengatakan itu bukan membasuh tubuh jasmani yang kotor, tetapi memohonkan hati nurani. Sekali lagi di sini ini bukan pekerjaan manusia. Siapa yang bisa membersihkan hati manusia yang ada di dalam ini? Tidak kelihatan. Kalau mandi satu hari kita bisa mandi 2-3 kali. Bahkan kemarin minggu lalu di Johor saat saya makan ketemu salah satu full timer. Saya omong-omong, saya bilang hati-hati loh kamu. Kamu akan punya anak kecil. Ya, kamu kalau dari kantor pulang harus mandi segala macam. Jangan langsung ketemu anakmu digendong-gendong. Dia bilang. Dia katakan, enggak Pak. Saya juga bingung. Loh, bingung kenapa? Kadang saya satu hari mandi sampai 8 kali. Gitu. Saya bilang, loh kok bisa? Iya sampai di rumah. Saya sudah siapkan Pak, di muka rumah saya itu tempat mandi. Mandi-mandi, ganti baju. Baru masuk Pak. Ketemu istri, ketemu anak. Susunya habis. Waduh, keluar lagi dia. Supermarket, beli susu. Pulang, mandi lagi. Habis itu ganti baju lagi. Masuk lagi. Baru mau minum. Lupa tadi. Kopinya juga habis. Balik lagi. Ininya habis. Sampai 8 kali dia mandi, ganti baju. Sampai dia mengatakan, sampai saya menjadi meriang Pak tubuh saya. Saya bilang kamu itu gimana sih? Itu takut yang bodoh-bodoh, berlebihan. Harusnya kita pakai hikmat. Ya, duduk bersama istri, rundingkan 1 minggu ini kebutuhannya apa. Catat, sekali keluar, ya itulah dilengkapi. Jangan 1 hari sampai 8 kali, mau jadi apa kamu? Nah ini, jadi bukan membersihkan tubuh yang kotor, tetapi hati nurani ini dibersihkan, disucikan. Itu hanya bisa oleh darah Kristus ini. Dia yang sudah mati, darahnya itu bisa menyucikan. Nah sekarang persoalannya, kenapa hati nurani ini bukan membersihkan tubuh yang luar? Hati nurani, tidak ada orang yang bisa membersihkan hati nurani. Tetapi kenapa kok bisa dibersihkan sampai hati nuraninya? Saudara ingat, karena Allah itu kudus, bahkan maha kudus. Tetapi saat
Adam tidak taat firman. Dia mengikuti keinginan dagingnya. Dia berdosa. Maka Allah yang suci ini tidak bisa bersama manusia yang berdosa. Maka diusir keluar. Bahkan untuk membuktikan tidak ada hubungannya. Di pintu Taman Eden sebelah timur dikasihlah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa kembali. Tidak ada hubungan antara dosa dengan kesucian. Karena itu Allah tahu, maka tetapi walaupun diusir, Allah hatinya cinta kepada manusia. Maka dia satu-satunya jalan, dia utus anaknya yang tunggal. Paulus tadi katakan dia adalah anak Allah yang berkuasa. Diutus turun ke bumi menjadi manusia seperti kita. Ya. Dia adalah figur ketaatan kepada Bapa. Diutus, dia taat. Menjadi manusia, dia taat. Bahkan menjadi hamba, dia taat. Bahkan hamba yang harus menanggung dosa kesalahan manusia, dia taat sampai mati. Kemudian Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Segala musuh yang di atas, di bawah ini, dibawa lagi. Sudah ditaklukkan, kuasa maut sudah ditaklukkan. Dia bangkit mempunyai nama di atas segala nama. Di situ kita melihat Allah yang berkuasa, dia mengosongkan diri. Supaya dia bisa menanggung dosa kesalahan saudara dan saya. Dipaku sampai mati. Inilah contoh kita melihat. Dia mati. Di situ jikalau kita percaya, maka kita diselamatkan. Kita bisa bertobat. Kita bisa lahir baru. Kita bisa hati nurani ini diperbarui. Mempunyai hati nurani yang baik. Mempunyai hati nurani yang murni. Ya, di dalam terjemahan yang baru ditulis hati nurani yang baru. Untuk apa? Dia yang sudah memberikan diri terkena pedang kerub itu, mati di atas kayu salib, supaya terbukalah jalan yang baru, supaya kita manusia ini yang sudah diperdamaikan, yang sudah mati bersama dia, kita bisa kembali masuk ke dalam di mana Allah itu ada. Tolong dibacakan Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang bebas dikatakan oleh salib, ya, ini oleh darah, ya, terus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, ya, yaitu dirinya sendiri. Ya, ini supaya kita kembali, ya, bisa masuk. Karena itu penghalangnya itu pedang yang itu menyala-nyala itu sudah dikenakan sama tubuh dari Yesus ini. Supaya kita bisa masuk kembali ke dalam, sudah selesai 19? Sudah ya, oke, terima kasih. Nah di sini, supaya kita bisa bertemu, supaya dengan hati nurani yang baru, yang tidak ada dosa, tetapi hati nurani yang murni kita bisa bertemu. Ya, kalau saudara membaca 2 Timotius pertama ayat 3a, saudara tidak usah baca di sini, catat saja kalau membaca nanti ya di rumah. 2 Timotius 1 ayat 3a dikatakan dengan hati nurani yang baru kita bisa melayani Tuhan, bisa bertemu, bisa melayani Tuhan.
ini. Saudara, kekuatan kita mati bersama Yesus. Hati nurani diperbaharui. Tetapi kita ingat, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia betul-betul mati. Namanya tubuh mati ini tidak bisa apa-apa. Kalau saudara membaca di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ dikatakan Yusuf Arimatea yang minta kepada Pilatus untuk menurunkan tubuh yang mati ini. Untuk diberi rempah-rempah, dikapani dengan kain lenan, dikubur di kuburnya yang baru. Itu semua dilakukan oleh orang lain. Yesus sendiri yang sudah mati tidak bisa apa-apa. Demikian kita, kalau kita sudah mati, satu kali mati bersama Yesus, dosa kita sudah dipaku, sudah dimatikan. Kita tidak menjadi hamba dosa lagi, tetapi kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Jadi mari kita masing-masing mengkoreksi diri. Kalau kita sudah mendengar firman soal Paskah, memperingati kematian kebangkitan. Setiap kali kita memperingati, kita ingat, kita introspeksi. Apakah kita masih ulang-ulang dosa yang lama itu? Berarti itu belum dimatikan, belum dipaku di atas kayu salib, belum mati. Karena dia masih bisa bergerak. Saudara, orang mati yang bisa jalan sendiri itu cuma cerita di film ya. Apa zombie, apa bisa lompat-lompat padahal sudah mati. Kan tidak masuk akal. Yesus membuktikan dia mati, dia tidak bisa apa-apa. Orang lain yang bantu turunkan. Bagaimana kalau dosa kita sudah dipaku mati? Satu dengan kematian Yesus. Kemudian kita masih bisa ulang-ulang melakukan dosa yang sama. Sekali marah tetap marah terus. Gak bisa, ini dosa keturunan kok. Mulai engkongku yang ngamuan terus. Nah ini mari. Apakah setiap tahun memperingati Paskah, kita sudah menjadi satu dengan kematian bersama dengan Yesus. Kalau kita menjadi satu dengan kematian Yesus, kita ingat kisah saat Yesus bertemu dengan perempuan yang kedapatan berzina. Yesus katakan, pergilah, jangan ulangi. Karena dia siap menanggung dosa itu. Dosa itu sudah dipaku di atas tubuhnya, disalib sampai mati. Maka tubuh ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tidak mengulangi terus-menerus, mengingat-ingat. Itu satu dengan kematian bersama Yesus. Tetapi di sini kita tidak berhenti satu kematian bersama Yesus, tetapi kita satu dengan kebangkitan Yesus. Kalau dulu kita sebagai hamba dosa, kita sekarang bangkit bersama Yesus di dalam kehidupan yang baru, hati nurani yang baru, kelahiran baru. Hidup yang lama sudah dikubur, sudah dipaku. Kita melihat bagaimana. Tolong dibacakan ayat yang ke-11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Ya. Ayat ke-11 ya. Ya betul ya. Oke lanjut. Tetapi ia telah
setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ya. ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya. Sampai 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Maafkan ya. Roma 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memang memandangnya, Ya. bahwa kamu telah bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, mati terhadap dosa, kita sudah, tubuh ini sudah dikubur, mati, tidak bisa apa-apa, tapi kita hidup. Ya, terus? Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, Tidak berkuasa, ya? supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, Dan jangan lagi kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk Ya. dipakai sebagai senjata kelaliman. ya, Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. ya, Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, ya, tidak dikuasai lagi, ya, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, Ya. tetapi di bawah kasih karunia. ya, ya, sampai 14 ya. Kemudian kita melompat, ayat 17. Tetapi syukur kepada Allah, Ya, syukur ya. dahulu memang kamu hamba dosa, Dulu hambanya dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. ya. Terus Kamu telah dimerdekakan dari dosa dimerdekakan dari dosa, ya. dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran, 19. Kamu mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya, Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. ya, terima kasih. Ini di sini menjadi hamba kebenaran yang dikuduskan terus menerus. Hati nurani sudah baru, kita diperbaharui terus, dikuduskan terus menerus. Kita tidak menjadi lagi hamba kecemaran, kelaliman, tetapi menjadi hamba kebenaran. Saudara, kalau kita melihat apa tanda hamba kebenaran? Ya, tadi mati bersama Yesus, tidak mengulangi dosa yang lama karena sudah dipaku. Sampai mati di atas kayu salib, sekarang bangkit bersama Yesus. Kita menjadi hamba kebenaran. Salah satu pengertiannya, hamba kebenaran itu adalah melakukan apa yang benar. Bukan apa yang mengikuti keinginan daging. Tapi melakukan kehendak Allah. Melakukan yang menjadi kehendak Allah. Firman Tuhan itu kebenaran. Kalau kita tadinya tidak taat firman Tuhan, Adam dan Hawa, dia adalah hamba dosa. Tetapi kita sudah dimerdekakan. Kita menjadi hamba kebenaran. Kita taat kepada firman Tuhan, hamba kebenaran. Salah satu pengertian hamba kebenaran ini yang dilakukan adalah apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya ini adalah, kita baca ayat yang terakhir ya, 2 Korintus pasal yang ke-9. Tolong dibaca ayat 10 dan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur Ya, dan roti untuk dimakan. ya, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran-Mu. Ini melakukan kebenaran. Kebenaran yang kita taati dari firman Tuhan ini itu mempunyai buah-buah. Salah satu buahnya ini adalah, teruskan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kemurahan hati, ya. Yang membangkitkan syukur kepada Allah, Ya. Oleh karena kami. Ya, terus. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpah ucapan syukur kepada Allah. Ya. Terus. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengar kemarin Jumat, ya, Jumat yang lalu. Dalam PA Bapak Gembala menyatakan persoalan apa yang ditabur akan dituai. Di sini melakukan kebenaran, taat firman. Salah satu buahnya itu adalah cinta. Hari-hari ini kita melihat bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh bumi sedang dicekam oleh penguasa udara ini. Kita sudah mendengar bagaimana saudara-saudara kita akibat dampak tidak bisa bekerja, akibat dampak tidak bisa keluar rumah, tidak bisa cari nafkah. Banyak yang susah. Minggu-minggu yang lalu, saya sangat mengapresiasi di dalam gereja ini. Karena teman-teman dari tim pemerhati bekerja sama dengan tim misi. Dia melakukan mentaati firman Tuhan. Melakukan kebenaran, taat. Dia mau peduli kepada saudara-saudara sesama anggota jemaat yang dalam keadaan sangat membutuhkan. Mereka mengumpulkan 100 paket untuk dibagikan. Bahkan hari-hari ini saya juga mendapat permohonan. Bagaimana? Mau membagi lagi. Saya bilang oke aja. Tetapi yang saya katakan adalah perhatikan yang di dalam sidang jemaat terlebih dahulu. Jangan melangkah ke yang luar dulu. Tetapi perhatikan yang ada di dalam rumah tangga kita terlebih dahulu. Perhatikan siapa-siapa yang dalam kondisi. Maka kita kondisi yang memerlukan. Maka kita yang sudah dibangkitkan. Kita tidak menjadi egois lagi. Hanya mengikuti keinginan daging ini untuk kepuasan sendiri. Tetapi kita juga mau ingat orang lain. Terutama saudara-saudara kita, keluarga kita di dalam keluarga GKGA ini. Nah saya katakan, oke, silakan. Ketika saya laporkan kepada Bapak Gembala ingatkan pada Kisah Rasul. Pasal keempat, maka pada waktu itu di Yerusalem yang dilayani, diperhatikan terlebih dahulu. Setelah itu baru keluar. Ya, kita melihat sekarang, saudara-saudara kita, apa yang kita dengar, kita lihat, laporkan. Supaya bisa mendapat pelayanan dari pelayanan kebenaran ini. Karena mentaati firman Tuhan. Buah-buahnya adalah cinta. Tuhan yang menyediakan. Kalau kita memberikan. Bukan dari kemampuan kita. Tapi karena dari Tuhan yang menyediakan benihnya. Kita taburkan. Supaya di sini sidang jemaat. Banyak ucapan syukur naik ke hadapan Allah. Bahwa kita semua hamba-hamba yang tadinya harus dihukum. Tetapi dia sudah datang. Dia menanggung dosa kesalahan kita. Kita mau satu dengan kematiannya. Dosa yang sudah diakui, sudah diserahkan, dikubur. Kita tidak melakukan lagi. Tidak mengulang-ulang lagi. Tetapi kita setelah kematian itu, kita satu dengan kebangkitan bersama Yesus.
Kita hanya mau melakukan kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Buah-buahnya salah satu adalah cinta ini. Untuk bisa ingat kepada sesama kita yang membutuhkan. Amin. Mari sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu lama sekali ya. Lagu yang lama sekali. Pada kaki salib. Pada kaki salibmu, Yesus ku berlindung, air hayat juta pancaran yang agung. Salibmu, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada berhentian. Bait yang kedua. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada berhentian. Saudara-saudara, saya tidak tahu siapa yang menulis lagu ini. Tetapi ketika saya menyanyikan ini, saya merasa begitu bersyukur. Harusnya saya orang berdosa, tempatnya ada di dalam penghukuman kekal. Upah dosa itu maut. Tetapi hanya di dalam salib itu di mana dia mati, dia rela memberikan diri untuk menanggung sampai mati. Kalau kita satu dengan kematian, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Bahkan dikatakan di sini, dari salib di mana dia mati, ya, kurnya dia akhiri hingga dalam surga kelak ada perhentian. Kita tahu dari kematian ini, apa sulitnya kita sekarang tinggal percaya,
menyerahkan segala dosa kesalahan kita. Kita hidup baru. Dosa tidak berkuasa lagi. Kita tidak mengulang-ulang. Maka di situ kita menantikan kebangkitan bersama Dia. Sampai kehidupan yang dipermuliakan. Dalam surga kelak ada perhentian. Di situ tempat kita kekal selamanya. Untuk itu mari saya ajak kita menyanyi lagu ini dari awal. Sambil menghayati apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Kristus Yesus Tuhan kita mencintai kita. Bait yang pertama. Pada kaki salib Yesusku pelindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibnya, katakan salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Bait yang kedua. Pada kaki salibmu kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, saudara-saudara sekalian, di mana kita berada, mari saya ajak. Yang bisa berlutut, kita berlutut. Tetapi yang tidak bisa, boleh duduk, silahkan. Yang penting hati kita malam hari ini, kita mau merendahkan untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, untuk menaikkan ucapan syukur, untuk meninggikan salib ini yang membawa kehidupan ini berpengharapan sampai kehidupan yang kekal. Salib. Dengan
Terima kasih kami menyembah. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni Tuhan, inilah kami Tuhan, terima kasih. Ku
terpujilah Engkau ditinggikan. Terima kasih. Kami tinggikan salib-Mu, Tuhan. Kami tidak mau menghindar, Tuhan. Ya Rabasa. Oh
menyanyikan kornya lagi. Salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga ada perhentian. Salibmu, salibmu, salibmu. Sementara saya mohon Saudara Filipus bisa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Hingga dalam surga ada perhentian. Salibmu, 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 selama mulia duku dalam surga kelak ada perhentian. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Jikalau sore malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau telah berfirman kepada kami Tuhan, bahwa di dalam hidup kami penuh dengan kemurahan dan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami. Melalui kematian-Mu Tuhan, melalui kebangkitan-Mu Tuhan, hidup kami diperbaharui, dikuduskan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun kepada Engkau Tuhan, jikalau hidup kami masih tetap Tuhan ada dalam kekurangan kelemahan kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kehidupan kami ini Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini, kehidupan kami diperbaharui Tuhan, dan semakin hari semakin berkenan kepada Engkau Tuhan. Sehingga pembaharuan dan pengudusan itu Tuhan semakin nyata bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak mementingkan diri kami sendiri lagi ya Tuhan, tetapi bagaimana kami juga memperhatikan orang lain melalui kasih yang Tuhan telah terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, bahkan sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan pada malam hari ini. Tuhan tolong mereka semua. Kasih-Mu Tuhan, firman-Mu akan menjangkau kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Kami berbuat doa hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan terus memakai hamba-Mu, berikan kekuatan dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya, sehingga hamba-Mu Tuhan terus dipakai dan dipelihara oleh Engkau Tuhan dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan kami pada malam hari ini. Puji Tuhan. Amin.
Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Menindaklanjuti seruan dari pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah, maka harap memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelayan yang bertugas saja yang diperbolehkan hadir di area gedung GKGA. Yang kedua, pelayan ibadah yang datang dimohon tidak membawa anggota keluarga atau teman. Yang ketiga, pelayan ibadah yang harus diusahakan untuk tidak membawa kendaraan karena jumlah kendaraan yang diperbolehkan parkir di area gedung GKGA terbatas atau dibatasi. Yang keempat, pengantar tidak diizinkan berada di area gedung GKGA. Yang kelima, pelayan ibadah harus datang tempat waktu sesuai jadwal yang ditentukan dan segera meninggalkan gedung gereja setelah ibadah selesai. Kiranya kita semua dapat memahami keadaan ini dan bersama menjaga agar ibadah kita tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan anjuran dan larangan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, jemaat dapat mentransfer persembahan dan perpuluhan melalui rekening yang sudah tertera di layar HP atau TV Bapak Ibu sekalian dengan melihat nomor rekening yang sudah ada. Kemudian bagi saudara jemaat yang memerlukan bantuan doa dan ucapan syukur dapat menginformasikannya melalui SMS atau WhatsApp dengan mencantumkan nama ke nomor 081249977770. Demikian pengumuman yang boleh kita perhatikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan segera menutup ibadah kita dengan doa penutup. Saya serahkan kepada pembicara. Mari saya undang kita semua berdiri kembali. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau malam hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Dikau. Dimanapun kami berada, Engkau juga ada di situ karena Engkau maha hadir. Engkau roh, di mana-mana kami berada, Engkau ada. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk doa dan penyembahan. Bahkan kami ingat kepada acara-acara yang ke depan ini, yang sudah dijadwalkan. Kiranya Engkau tetap menyertai hamba-hamba-Mu yang di dalam mengambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau berikan kekuatan, urapan-Mu, sehingga saat mereka membuka mulut, firman-Mu yang diberitakan. Demikian juga untuk teman-teman kru dari tim ini yang mendukung pelayanan setiap kali ibadah lewat streaming. Engkau juga memberikan kekuatan, memberikan hati yang sukacita melayani Engkau. Berikan hikmat senantiasa Tuhan dan kesabaran agar pelayanannya ini, lewat pelayanan ini, nama-Mu saja dimuliakan. Sehingga apa yang disampaikan di sini boleh menjangkau siapapun yang ada di luar, dalam negeri, luar negeri, semuanya dijangkau. Karena itu berikan kekuatan senantiasa dengan tekun terus melayani dengan hati yang cinta kepada Dikau. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini kami juga mau mentaati firman-Mu. Kami mau satu dengan kematian dengan Dikau. Taatinya kami orang yang tidak taat. Kami mau taat firman-Mu. Kami mau taat terhadap peraturan-peraturan dari pemerintah. Tuhan, di mana pemerintah memikirkan keselamatan kami, maka kami mau belajar Tuhan. Taat apa yang sudah dicanangkan di dalam pemerintahan untuk sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami membuktikan diri bahwa kami bisa taat seperti kami taat
kepada Diko juga. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dilimpahkan kepada kami semua, anak-anakmu, umatmu, domba-domba yang digembalakan. Dimanapun kami berada, kiranya nama daripada Bapa, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, di mana Engkau datang. Engkau menjemput kami boleh bertemu dengan Engkau untuk dipermuliakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya.